DPC PKB melalui Despilkada membuka secara resmi launching pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024. Kita resmikan, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum Alhamdulillah. Yang kedua, mohon berkenan sahabat Mustafa Bibutra untuk bisa mengambil formulir yang akan diserahkan oleh Ketua DPC. Ini pengusaha, kader PKB pengusaha, beliau di DPC sebagai bendahara umum DPC Kota Depok sekaligus pengusaha muda. Yang ketiga, ini juga salah satu pengusaha, backgroundnya pengusaha, berhari ini sebagai DPRD terpilih Dapil Kecamatan Tapos dan Cilodong, sahabat Haji Abdul Khair. Suara 9.000. Hari ini PKB mengadakan kegiatan apa nih gitu? PKB hari ini kita melaksanakan launching pendaftaran bakal calon kepala daerah atau wali kota maupun wakil wali kota untuk Kota Depok. Tadi kan yang daftar 3 dari internal. Udah ada nggak gitu dari eksternal yang udah daftar nih? Sudah ada komunikasi dari beberapa tokoh eksternal, tapi nanti kita akan kita akan info kalau sudah ngambil formulir. Jadi kalau kita belum bisa berani menyampaikan siapa orang-orang. Tapi sudah ada beberapa tokoh komunikasi baik muda ya, tokoh-tokoh muda dari pengusaha Kota Depok. Kebetulan kemarin sudah ada yang komunikasi, insya Allah akan bergabung juga, akan join ngambil formulir. Tentu acara pendaftaran ini kan kita buka mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi tanggal 30 kita akan closing. Selanjutnya akan kita verifikasi, akan kita lakukan konvensi ya, termasuk kita panggil tokoh-tokohnya untuk kita uji kelayakan kepatutan seperti apa visi misinya untuk Kota Depok ke depan ketika mereka menjadi wali kota maupun wakil wali kota. Izin untuk melihat kandidat bakal calon wali kota dan wakil wali kota seperti ini ada berapa tahapan sih? Jadi gini, nah kita kan sedang menggodok dan membentuk tim ya. Despilkada ini adalah panitia khusus yang kita tugaskan untuk melakukan pembukaan secara administratif pendaftaran maupun pembentukan tim uji kelayakan dan kepatutan yang nanti kita dorong dari kalangan profesional, akademisi di Kota Depok ini kan gudangnya akademisi sebenarnya, ada UI, ada Gunadarma. Nanti kita akan libatkan beliau-beliau para akademisi, para tokoh-tokoh masyarakat yang memang tahu persoalan Kota Depok ini, termasuk tidak hanya tahu tapi bagaimana cara mengembangkan ke depannya, sehingga nanti ketika mereka bertanya kepada para bakal calon ini akan komprehensif, akan sesuai dengan target yang kita harapkan. Tentu visi misi PKB menjadi utama yang nanti menjadi yang akan disampaikan, termasuk menjadi bahan uji kelayakan dan kepatutan yang akan disampaikan oleh para akademisi dan profesional. Jadi tidak hanya akademisi, nanti ada kalangan pengusaha, ada kalangan birokrat juga akan ikut menguji pendaftar yang masuk ke PKB. Betul, PKB kan juga ngasih 5 kriteria tuh. Tadi 5 visi untuk nanti dicari ke depannya yang punya inovasi apa nih pemimpin-pemimpin yang ketua? Ya pasti dengan 5 kriteria yang sudah disampaikan oleh PKB ya, saya kira itu menjadi target program
utama ya, program utama yang harus dikerjakan nanti. Nah, skenario-nya seperti apa, teknisnya bagaimana. Nah, mereka lah nanti yang akan diuji lah, yang nanti akan menyampaikan kepada para penguji kira-kira mencapai target itu bagaimana dalam 1 tahun atau dalam 1 periode, kira-kira mana yang bisa dikerjakan dulu, mana yang berikutnya. Karena bicara program pemerintah itu kan tidak semua diselesaikan dalam 1 malam, tetapi tahapan-tahapannya ada, sehingga melalui tahapan kerja yang baik ya, anggaran tentu juga akan berdampak gitu. Nah, karena anggaran kalau disebar di semua lini itu nanti tidak akan menjadi outcome yang jelas gitu. Nah, mana yang menjadi prioritas pembangunan, mana yang menjadi prioritas ekonomi, mana yang menjadi prioritas pendidikan. Nah, itu nanti mana yang akan lebih dulu, mana yang kita harus lakukan. Jadi tidak bisa menebar garam dan lautan, akhirnya nggak berasa juga asin ya kan gitu, karena lautnya sudah asin. Dan itu begitu juga di Kota Depok gitu. Tidak bisa anggaran yang cuman segitu angkanya tapi disebar di semua lini tanpa ada prioritas, maka kejadiannya tidak akan ada pembangunan yang kelihatan dampaknya yang sudah dikerjakan, apa yang mana akan terus begitu saja gitu. Betul, PKB kan 5 kursi nih, butuh berkoalisi dengan partai lain. Nanti gimana nih untuk mencapai? Saya kira gini, namanya politik itu dinamis kan gitu. Nah, PKB menyiapkan target dan agendanya, termasuk orang-orangnya, bahwa nanti berkoalisi dengan partai mana, sebagai apa. Target utama memang wali kota, tetapi secara dinamis, namanya politik dinamis, tentu kita akan mempertimbangkan nanti baik secara elektoralnya bagaimana, terus juga partai kita berapa. Ini kan menjadi pertimbangan, termasuk kalau kursi yang lain misalkan sudah ada tokoh juga di partai lain berkoalisi dengan kita, tentu akan menjadi pertimbangan mana ketika kursi mereka lebih banyak atau ternyata kursi yang lebih banyak nggak punya calon, bisa melalui kita kan gitu. Jadi pasti pertimbangannya nanti akan banyak, dan kita dalam waktu dekat ini sedang melakukan komunikasi dengan ketua-ketua partai atau lintas partai. Kita roadshow ke beberapa ketua-ketua partai untuk berdiskusi kira-kira Depok ke depan seperti apa, bagaimana, dan langkahnya nanti bisa ketemunya di mana gitu. Tapi tetap mengedepankan 5 visinya ya, PKB. Tentu 5 visi ini menjadi pesan yang harus disampaikan kepada seluruh mitra koalisi PKB gitu. Ya. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Siap. Ya. Terima kasih.